Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Diana Haris dari kelas MF reguler 2. Di sini saya akan menjelaskan soal dan jawaban yang telah saya rangkum untuk ujian akhir semester etika akademik bisnis. Yang pertama ada soal dalam etika bisnis ada beberapa prinsip atau prinsip kejujuran, prinsip otonomi, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, prinsip integrasi moral. Dan jelaskan, uraikan, serta berikan contoh dari masing-masing prinsip tersebut. Berdasarkan jawaban yang saya rangkum, yang pertama ada prinsip kejujuran. Dalam dunia bisnis, kejujuran merupakan salah satu hal utama yang harus dijunjung tinggi. Setiap tindakan dan keputusan yang dilakukan harus didasari atas transparansi agar bisnis bisa tetap lancar. Dan berikut contohnya, yaitu contoh sederhana terkait penerapan prinsip kejujuran adalah ketika menyusun surat perjanjian bisnis. Kita bisa menyusun perjanjian tersebut dengan jujur tanpa ada niatan tersembunyi. Yang kedua ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi pada etika bisnis adalah kemampuan dan sikap seseorang saat mengambil tindakan dan keputusan yang berdasarkan kesadarannya sendiri mengenai apa yang dianggapnya baik yang bisa dilakukan. Jika orang sadar dalam melakukan kewajibannya dalam berbisnis, maka dikatakan orang hebat. Orang tersebut sudah memiliki prinsip otonomi dalam berkaitan bisnis. Sebagai contoh, dia paham mengenai bidang pekerjaannya dengan situasi dan tuntunan yang akan dihadapinya dan mengetahui aturan apa saja di dalam bidang pekerjaannya. Contohnya adalah ketika perusahaan memiliki supplier tertentu dengan pertimbangan kemudahan pengiriman serta harga. Yang ketiga ada prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini bermakna bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan lainnya. Prinsip keadilan dijadikan untuk mengukur bisnis dan dalam melaksanakan etika bisnis, yaitu dengan mengandalkan semua pihak yang memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung. Pada pihak ini terklarifikasi ke dalam stakeholder. Contoh prinsip keadilan upah yang adil terhadap karyawannya sesuai kontribusinya dalam perusahaan, pelayanan yang sama terhadap konsumen. 4. Prinsip integras moral. Prinsip integras moral adalah prinsip yang menekankan untuk tidak merugikan orang lain dalam segala tindakan bisnis yang diambil. Prinsip keadilan dijadikan untuk mengukur bisnis dan melaksanakan prinsip ini menekankan bahwa setiap orang memiliki harkat dan martabat harus dihormati. Integritas sendiri merupakan cara bagaimana menjunjung tinggi nilai-nilai dan etika dalam berbisnis. Dengan adanya nilai-nilai ini dapat menumbuhkan adanya rasa tanggung jawab, sikap profesionalitas dalam berbisnis, dan sikap saling menghargai. Pelaku bisnis harus menjadikan integritas menjadi sebuah prinsip dasar dalam menjalankan bisnisnya, di mana pelaku bisnis menjadikan integritas menjadi sebuah prinsip dasar dalam menjalankan bisnisnya. Contohnya, selalu datang tepat waktu, menyampaikan dengan jelas tentang komitmen, apa yang tidak dapat kita lakukan, membuat klarifikasi tentang semua tindakan atau catatan yang kita tulis di setiap akhir pertemuan, selalu memenuhi tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Dan jawaban yang sudah saya rangkum ini bersumber dari https alumni sektom artikel apa saja prinsip-prinsip etika dalam berbisnis.
Soal yang kedua ada jelaskan dan uraikan hubungan etis konsumen dan perusahaan. Materi yang diuraikan meliputi hubungan konsumen dan perusahaan, pelayanan bertanggung jawab, perlindungan terhadap konsumen. Dan jawaban yang saya rangkum adalah yang pertama ada hubungan konsumen dan perusahaan. Konsumen merupakan salah satu stakeholder yang penting dalam perusahaan. Bisnis tidak ada berjalan tanpa adanya konsumen yang menggunakan produk atau jasa yang diproduksi. Banyak ungkapan yang menyatakan bahwa konsumen adalah raja. Hal ini sebenarnya dapat dipahami secara logika. Perusahaan yang berdiri dalam memproduksi barang dan jasa bertujuan untuk mencari keuntungan di mana keuntungan tersebut akan digunakan untuk menutupi semua biaya yang telah dikeluarkan dalam memproduksi sebuah produk. Oleh karena itu, seorang pakar manajemen, Peter Drucker, menyatakan bahwa setiap perusahaan memiliki peran sentral untuk menciptakan pelanggan. Ada pelayanan terhadap konsumen yang bertanggung jawab. Dalam menyediakan sebuah produk, produsen memiliki sebuah kepentingan untuk memberikan jaminan dan tanggung jawab kepada konsumen. Beberapa contoh yang mendasar misalnya, seorang konsumen dalam membeli sebuah produk elektronik seperti telepon seluler, dan kewajiban produsen adalah memberikan jaminan bahwa produk yang dikeluarkan sudah melalui serangkaian uji coba dan sudah siap digunakan. Garansi produk yang penting untuk menjamin layanan purna jual terhadap produk tersebut. Hal ini untuk memberikan rasa aman bagi konsumen terhadap kemungkinan kesalahan produksi terhadap produk yang sudah dibeli. Berbeda halnya dengan kewajiban produsen terhadap hal-hal seperti bahayanya penggunaan obat-obatan dalam dosis yang berlebihan atau bahayanya penggunaan benda-benda tajam dalam pemakaiannya sehari-hari. Ada beberapa teori yang mendasari tanggung jawab produsen terhadap konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh produsen. Selanjutnya ada perlindungan terhadap konsumen. Ada beberapa hak yang perlu diperhatikan dalam hubungan antara produsen dengan konsumen. 1. Hak atas keamanan. Banyak produk mengandung resiko tertentu untuk konsumen, khususnya resiko untuk kesehatan dan keselamatan. Misalnya, pestisida, obat-obatan, makanan, mainan anak, kendaraan bermotor, dan alat kerja. Makanan bisa mengandung zat pengawet atau zat pewarna yang dapat merugikan kesehatan konsumen. Misalnya, dapat menyebabkan penyakit kanker. Terjadinya kecelakaan lalu lintas juga tidak dapat dihindari apabila pengemudi tidak berhati-hati. Di sini produsen menciptakan sebuah kendaraan yang mampu untuk meminimalisir efek kecelakaan tersebut. Konsumen berhak atas produk yang aman, di mana produk tidak mengalami yang dinamakan cacat produksi yang bahkan bisa membahayakan konsumen yang menggunakan produk tersebut. 2. Ada hak atas informasi. Konsumen berhak untuk mengetahui segala informasi yang relevan mengenai produk yang dibelinya, baik bahan baku produksinya, cara memakainya, dan juga resiko yang bisa ditimbulkan akibat menggunakan produk tersebut. Jika penggunaan media promosi, cetak, dan iklan untuk menyampaikan informasi tentang produk, maka informasi tersebut haruslah jelas dan tidak berbelit-belit. Yang ketiga, ada hak untuk memilih. Dalam sistem ekonomi pasar bebas di mana kompetisi merupakan unsur hakiki, konsumen berhak untuk memilih antara berbagai produk dan jasa yang ditawarkan, dan kualitas harga produk bisa berbeda, dan konsumen memiliki hak untuk membandingkannya dan mengambil keputusan membeli. Yang keempat, ada hak untuk didengarkan. Konsumen memiliki hak untuk menyampaikan
pendapatnya mengenai produk yang dia konsumsi, terutama mengenai keluhan yang terhadap produk bersangkutan. Hal ini juga berarti bahwa konsumen memiliki suara untuk menetapkan sejumlah regulasi kepada pemerintah mengenai apa saja yang menjadi keharusan atau aturan yang harus diterapkan oleh produsen. Yang kelima, ada hak lingkungan hidup. Melalui produk yang digunakannya, konsumen memanfaatkan sumber daya alam. Konsumen berhak tahu bahwa produk yang dia gunakan tidak memiliki dampak yang berbahaya bagi lingkungan sekitarnya, atau yang lebih dikenal dengan produk ramah lingkungan. Selain hak yang dikemukakan di atas, ada juga beberapa faktor penting yang harus diketahui tentang deskripsi produk. Satu, yaitu kualitas. Konsumen berhak atas produk yang berkualitas karena ia membayar lebih untuk keunggulan tertentu dari suatu produk. Dan produsen memiliki kewajiban untuk memberikan secara jelas mengenai rincian kualitas produk yang dipromosikan melalui media cetak dan elektronik. Dan juga konsumen berhak atas kewajiban dari suatu produk yang ditawarkan oleh produsen. Yang kedua, ada harga. Harga yang adil merupakan sebuah penerapan hasil perhitungan ekonomis yang disesuaikan dengan perhitungan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan sebuah produk. Konsumen berhak memiliki harga produk yang menurutnya sesuai dengan kemampuan dan kesediaan dia untuk membayar terhadap suatu produk. Menurut Garrett dan Klonowski, ada beberapa faktor untuk mengkategorikan bahwa harga menjadi tidak adil. Yang pertama, ada penipuan. Persekutuan antara produsen dan distributor dalam menentukan harga terhadap sebuah produk merupakan sebuah tindakan yang tidak etis. Prinsip harga ditentukan oleh pasar biasanya sering disalahgunakan oleh produsen untuk menentukan harga. Yang kedua, ketidaktahanan. Beberapa contoh bahwa pengetahuan konsumen dalam hal ini selalu terbatas. Misalnya, harga pada kemasan produk yang lebih tinggi dari kenyataan, diskon, promosi, beli dengan satu harga dapat dua produk, pengusaha restoran yang tidak mencatat harga pada menu makanannya. Yang ketiga, ada penyalahgunaan kuasa. Untuk penyalahgunaan kuasa, contohnya pengusaha besar yang mengendalikan harga sehingga merugikan pedagang kecil. Yang keempat, ada manipulasi emosi. Misalnya, pengusaha pemakanan yang mengambil keuntungan misalnya pengusaha makanan yang mengambil keuntungan melalui harga yang sudah dinaikkan terlebih dahulu. Jawaban saya ini didapatkan dari sumber https://dosenapyai.ac.id, dokumen materi 0911130881300 Minggu 2010 Hub Ads Konsumen dan Perusahaan. Yang soal ketiga, ada jelaskan dan uraikan bagaimana etika pengambilan keputusan dalam perusahaan. Yang materi ini diliputi etika dalam mengambil keputusan perusahaan, etika pengambilan keputusan terhadap individu dan kelompok. Dan jawaban yang sudah saya rangkum yaitu yang pertama ada etika dalam pengambilan keputusan dari perusahaan, dan beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan ini
adalah yang pertama, penetapan goal dan objektif serta pengukuran hasil. Penetapan goal dan objektif membutuhkan komunikasi antara manajer dan bawahan. Selanjutnya ada penetapan goal dan objektif membutuhkan komunikasi antara manajer. Mohon maaf, saya ulangi. Penetapan goal dan objektif akan mengarahkan pada hasil yang sudah dicapai dan pengukuran mana yang menunjukkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, ada penetapan goal dan objektif membutuhkan komunikasi antara manajer dan bawahan. Yang kedua, ada pengidentifikasian masalah, yaitu adanya masalah menunjukkan adanya gap antara goal dan objektif organisasi dengan kinerja aktual. Berikut faktor yang mengganggu identifikasi persepsi terhadap masalah, penetapan masalah dalam lingkungan solusi. Yang pertama, ada identifikasi gejala sebagai masalah. Selanjutnya, pengembangan yang nomor 3 ada pengembangan alternatif. Yang pertama ada alternatif atau potensi solusi harus dikembangkan, lingkungan internal dan eksternal, dan konsekuensi atau akibat yang mungkin timbul dari setiap alternatif. Perlu mempertimbangkan kendala waktu dan biaya. Banyaknya alternatif dengan kecepatan keputusan yang diambil. Cara untuk mengembangkan alternatif adalah dengan analisis skenario. Yang nomor 4 ada pengevaluasian alternatif. Pertama ada alternatif yang sudah dipilih, dievaluasi dan dibandingkan dengan objektif. Yang kedua ada objektif dari pengambilan keputusan. Setiap alternatif harus berupa hasil atau keluaran positif paling banyak dan akibat buruk paling kecil. Nomor 5 ada pemilihan alternatif. Pemilihan alternatif yang dipilih berdasarkan hasil atau keluaran yang sesuai objektif dan perlu mempertimbangkan dampak alternatif terhadap alternatif positif dan negatif terhadap objektif yang lain dalam kurung tujuan yang satu optimal sedangkan tujuan yang lain tidak optimal. Selanjutnya, tidak mungkin solusi keputusan akan memuaskan semuanya, tetapi yang optimal adalah yang sesuai standar. Yang keenam, ada penerapan keputusan. Meliputi keputusan yang baik adalah yang efektif untuk implementasi. Dan yang kedua, perlu pengujian terhadap perilaku orang terhadap keputusan tersebut. Yang nomor 7 ada pengendalian dan pengevaluasian, meliputi efektivitas manajemen terkait dengan pengukuran hasil secara periodik dan perlu pengendalian evaluasi keputusan terhadap objektif. Selanjutnya ada etika pengambilan keputusan terhadap individu dan kelompok. Yang pertama ada waktu lama, yang kedua lebih baik terlebih pada latar belakang masalah yang bervariasi, dan yang ketiga ada pengaruh buruk dari faktor perilaku yaitu dominasi personalitas superior atau status superior atas keahlian. Jawaban ini bersumber dari https://dosenapyai.ac.id, dokumen materi 09001 158 2021 2021 40563 Minggu 2012 pengambilan keputusan .pdf. Untuk yang nomor 4 di sini menjelaskan soal, yaitu jelaskan dan uraikan mengenai God Corporate
governance atau materi yang diuraikan meliputi pemahaman corporate governance, prinsip-prinsip good corporate governance. Dan jawaban yang sudah saya rangkum adalah tata kelola perusahaan atau good corporate governance atau GCG merupakan upaya perusahaan untuk menciptakan pola hubungan yang kondusif antar pemangku kepentingan dalam perusahaan. Hubungan kondusif antar stakeholder tersebut adalah prasyarat dalam mewujudkan kinerja perusahaan yang baik, yang selanjutnya mendukung peningkatan nilai perusahaan. Tata kelola perusahaan akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham secara berkelanjutan dalam jangka panjang dengan tetap menghormati kepentingan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan hukum dan norma yang berlaku. Dengan demikian, jelas bahwa tata kelola perusahaan terkait erat dengan nilai perusahaan dan tentunya kinerja keuangan perusahaan. Implementasi tata kelola perusahaan secara konsisten pada prinsipnya ditujukan untuk memaksimalkan nilai perusahaan di mata para pemegang saham dan pemangku kepentingan, serta diterapkan untuk memperkuat daya saing perusahaan. Seiring dengan semakin ketatnya persaingan bisnis, implementasi tata kelola perusahaan menjadi penting kiranya untuk tetap menenangkan persaingan bisnis dan tetap mengedepankan persaingan yang sehat dan beretika. Bagaimana memandang fisik tata kelola perusahaan dalam perspektif etika? Tata kelola perusahaan pun hendaknya tidak hanya dipandang sebagai sebuah bentuk kepatuhan perusahaan terhadap sejumlah peraturan-peraturan yang mendorong terjadinya praktik dan hubungan bisnis agar selaras dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, telah mengkoordinir kebutuhan dunia usaha yang dinamis. Berikut ada 5 prinsip, yaitu yang pertama, perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses stakeholder. Yang kedua, ada informasi yang harus diungkapkan meliputi visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompetisi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham, sistem manajemen resiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem pelaksanaan GCG, serta kejadian penting yang mempengaruhi kondisi perusahaan. Yang ketiga, ada prinsip keterbukaan yang dianut perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan kerahasiaan perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi. Yang keempat, ada kebijakan perusahaan harta tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada stakeholder good corporate governance atau GCG dan pedoman etika dalam perusahaan. Sumber yang saya dapatkan dari accounting, https://employeescleans.com.id, blog prinsip good corporate governance atau GCG. Untuk soal yang kelima, ada jelaskan dan uraikan pemahaman corporate social responsibility dan uraikan contoh kasus corporate social responsibility yang dilakukan perusahaan. Pengertian CSR seperti yang sudah disebutkan di atas, CSR adalah suatu bentuk pertanggungjawaban sosial yang harus dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk semua stakeholder dan juga semua pihak yang punya kepentingan
Berbagai macam pihak yang dimaksud di atas adalah karyawan perusahaan, pemegang saham perusahaan, konsumen, pihak pemerintah, dan masyarakat yang ada di ruang lingkup perusahaan tersebut. Bentuk tanggung jawab yang harus ada di dalam CSR adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manajemen perusahaan sebagai salah satu bentuk rasa tanggung jawabnya sebagai perusahaan kepada masyarakat, sosial, serta lingkungan sekitar, di mana perusahaan itu melakukan suatu program yang bermanfaat. Perlu grammars pahami bahwa sebab bisnis memang punya tanggung jawab masyarakat secara umum dan lingkungan tempat mereka berdiri. Adapun model pelaksanaan CSR yaitu ketertiban langsung melalui yayasan atau organisasi sosial, bergabung dengan konsorsium dan menjalin kemitraan. Tujuan CSR yaitu nama baik dan citra perusahaan. Tujuan utama dari pelaksanaan program CSR salah satunya adalah untuk menjaga citra dan juga nama baik perusahaan di hadapan masyarakat umum. Yang kedua ada menjaga hubungan baik dengan stakeholder. Tujuannya dari pelaksanaan CSR yaitu untuk menjaga dan memelihara hubungan baik dengan stakeholder. Dan yang ketiga ada solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitar lingkungan, yaitu adanya sebuah perusahaan di suatu tempat tentu akan melibatkan banyak pihak yang ada di lingkungan tersebut. Manfaat CSR yang pertama ada untuk perusahaan. Manfaat CSR bagi perusahaan yang perlu di grants ketahui ada 3. Pertama yaitu untuk membuka peluang kerja secara luas bagi pihak lain. Kedua yaitu sebagai sebuah media promosi untuk perusahaan itu sendiri. Yang ketiga untuk membuat suatu inovasi baru dalam bentuk sebuah program tertentu. Yang kedua yaitu manfaat untuk masyarakat umum. Manfaat ini didapatkan oleh masyarakat umum yaitu meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai aspek. Yang ketiga untuk pihak lain. Program CSR yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya bisa memberikan manfaat bagi perusahaan dan juga masyarakat saja, tapi juga bisa memberikan manfaat bagi pemegang saham, pemerintah, dan juga konsumen. Yang ketiga, selanjutnya ada jenis-jenis program CSR. Ada 8. Yang pertama cost promotion, yang kedua cost related marketing, yang ketiga corporate social marketing, yang keempat corporate philanthropy, yang kelima community volunteering, yang keenam rehabilitasi alam, yang ketujuh pengelolaan limbah yang berwawasan lingkungan, dan yang ke-8 penggunaan sumber energi terbarukan. Adapun contoh kegiatan program CSR yang bisa dijadikan referensi untuk para perusahaan. Yang pertama ada bidang ekonomi, membentuk program koperasi simpan pinjam dan usaha untuk masyarakat dan juga karyawan, mengembangkan UMKM yang ada di sekitar wilayah perusahaan dan memberikan beberapa dana modal untuk usaha masyarakat sekitar. Yang kedua di bidang kesehatan, menyediakan acara donor darah yang bisa diikuti oleh masyarakat umum dan juga pegawai, program vaksinasi gratis untuk umum dan memberikan pengobatan gratis. Yang ketiga di bidang lingkungan, yaitu mengadakan program pengelolaan limbah, menyediakan program pelatihan kemampuan, dan menyediakan acara seminar yang berkaitan dengan pendidikan. Yang keempat di bidang infrastruktur, menyediakan tempat ibadah, membangun sarana dan prasarana untuk umum, serta memperbaiki jalanan umum. Yang kelima di bidang budaya,
yaitu mengadakan festival seni, melakukan pengembangan dan juga pemberdayaan seniman yang ada di sekitar, dan melestarikan budaya serta karya seni. Sumber yang saya dapatkan dari https://gramedia.com literasi JCR. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.